cerdas puji kelompok cerdas, kelompok cerdas. Dalam Bu. Nggih, pun selesai dereng ngobrole. Sampun Bu, pun. Nggih. Monggo disampaikan apa sik diobrolke wau. Hasil diskusi dari kelompok cerdas napa? Oh, kelompok cerdas ngobrol tentang gimana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan, nggih. Oke Bu. Nggih, monggo disampaikan. Oke. Mau kan ngobrolin di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Nggih. Di mana niku tempat ya Bu, tempat melahirkan. Nggih. Ibu saketan bidan. Bidan nggih bisa. Saketan klinik. Dan klinik bisa. Saketan sebakan dan rumah sakit. Nggih. Gitu Bu. Terus nggih. Jadi melahirkan itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan nggih. Saketan bidan, klinik atau rumah sakit. Terus apa yang perlu dilakukan? Apa yang diperlukan ketika ibu setelah melahirkan? Apa Ibu? Apa? Apa yuk? Niki Bu. Periksa ten dokter Bu. Nggih, berapa kali? 3 kali Bu. Nggih, leres nggih. Nggih, kita kasih tepuk mantul buat kelompok cerdas. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nggih. Sakniki kula puterke film nggih. Iya Bu. Wah, film meleh. Nggih niki. Nggih. Ketinggal mboten saking mriku? Tinggal Bu. Tinggal nggih. Nggih. Pas nggih. Pas Bu. Nah, niki 1000 hari pertama kehidupan. Oh nggih. Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. Nggih. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. Niku vitamin A nggih. Nggih. Memperoleh pelayanan kesehatan Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali. Oh Minggu nggih. pertama, minggu kedua, dan minggu ke-6. melahirkan. Nggih. 4. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi Tablet penambah darah nggih. setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau Sesuai sesuai dengan anjuran dari anjuran tenaga tenaga kesehatan kesehatan. jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, Perawatan bayi baru menyusui lahir, eksklusif, menyusui dan eksklusif dan pemberian MPASI MPASI setelah 6 bayi bulan nggih. bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Nggih. Nggih, jadi jarak melahirkan selanjutnya itu kalau bisa lebih dari 2 tahun nggih. Diusahakan lebih dari 2 tahun. Nggih. Demi kau anakku, hari ini ku tepis sakit dan nyeri. Dan saat menjadari tangismu, bahagia mengisi relung kalbuku. Mari sininya, ku dekat erat kamu. IMD atau inisiasi menyusui dini nggih. Jadi bayi niku diletakkan di perut atau dadanya ibu sehingga bisa mencari putingnya untuk menyusui dengan sendiri. Oh nggih Bu. Nah, ibu. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan inisiasi dini menyusui dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Ternyata manfaatnya nggih sae. Nggih. Nggih. Ternyata baik dan sejauh itu bisa apa? Bayi cukup dilap hingga bersih Membuat kesehatan anak dan ibu menjadi lebih baik. letakkan di perut atau dada ibunya. Nah, itu letakkan di perut atau di dada ibu. Jadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi. Dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Terus enten sik pernah melakukan IMD? Dereng Bu. Dereng. Oh, besok ketika ajeng punya anak atau program punya anak bisa dilakukan nggih di IMD niku. Jadi manfaatnya itu banyak selain
untuk kesehatan ibu dan bayi juga merekatkan emosi, jalinan hubungan antara anak dan ibu secara emosi, jadi lebih dekat lagi. Nah, itu nggih. Nah, ibu masya Allah sakit dengan sendirinya. Mempererat kasih sayang ibu dan anaknya. Jadi sekarang kebanyakan udah hampir mayoritas tuh melahirkan di bidan atau di klinik atau di rumah sakit ya. Terus enten mboten enten to sing melahirkan teng dukun. Terus enten zaman sekarang. Sekedhik Bu tapi. Nggih ampun, lebih baik ten nganu nggih, ten tenaga kesehatan itu lebih aman gitu. Bisa ke bidan, ke klinik mau atau ke rumah sakit. Ampun ngagem dukun meleh, soalnya dukun kan tidak napa nggih. Tidak melalui keahliannya kurang nih daripada yang tenaga medis. Beda ternyata nggih. Ada yang pernah IMD tadi Ibu? Dereng, oh nggih bisa besok nggih. Mungkin anak pertamanya dereng, besok bisa jadi anak keduanya atau anak ketiganya niku bisa IMD nggih. Nggih, Bu. Tapi dianjurkan untuk 2 anak cukup nggih. Cukup mboten? Cekap, Bu. Nggih. Sampun nggih niki. Nggih, Bu. Napa yang didapat dari film tadi? Jadi ingat napa Bu dari film tadi napa mawon? Saged dipelajari. Yang pertama soal iku Bu napa terakhir wau ASI nggih. ASI eksklusif inisiasi nggih. menyusui dini atau IMD nggih. IMD nggih. Terus napa meneh? Sadurunge wau anu napa terkait periksa. Nggih, periksa. Nggih, setelah melahirkan lho Bu. Nggih, berapa kali?
3 kali. 3 kali nggih. Jadi pemeriksaan kesehatan itu setelah melahirkan dilakukan 3 kali. Itu minimal nggih. Oh, Saged nggih. lebih, tapi minimal 3 kali. 3 kali itu dilakukan selama pertama itu minggu pertama. Minggu pertama itu 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Oh, nggih. Terus minggu kedua niku hari keempat sampai dengan 20 hari, 28 hari setelah melahirkan. Terus minggu ke-6 nggih. Minggu ke-6 itu hari ke-29 sampai ke-42 setelah melahirkan. Oh, nggih. Terus nopo melih saged diambil dipelajari saking film wau? Wow, terkait Bu, napa melahirkan ten bidan napa tenaga medis? Nggih. Jadi melahirkan itu di fasilitas kesehatan nggih ditangani oleh tenaga medis. Itu yang lebih profesional dan lebih ahli daripada nek dukun mboten nggih, mboten disarankan ten dukun. Kenapa harus di fasilitas kesehatan? Langkung saya Bu, Nggih. langkung nanti nek enten napa-napa gampil. Nggih, jadi semisal ada permasalahan itu dapat segera ditangani nggih oleh ahlinya. Nah, semisal enten permasalahan itu permasalahan pada nifas niku enten napa enten 4 nggih. Saged dibuka ten buku pintar halaman 15. Napa mawon Bu? Oh, nganu napa? Tanda bahaya pada persalinan atau pada nifas. Nggih. Niku ada 4. Yang pertama, Tali pusare wau Bu. nggih, tali pusar atau tangan bayi keluar pada jalan bayi nggih. Nggih. Nggih, jadi bisa juga air ketuban keruh dan berbau. Nggih, yang kedua napa Bu? Pendarahan. Nggih, pendarahan lewat jalan lahir nggih. Nggih. Nggih, terus napa meneh? Ibu gelisah. Nggih, yang Mengalami ketiga, kesakitan, nggih, nggih. ibu gelisah dan mengalami kesakitan Nggih. atau dan sulit mengejan nggih, mengejan itu napa Bu? Basa Jawane ngeden. Ngeden, Nggih. Terus yang keempat napa Bu? Ibu mengalami kejang. Nggih, ibu mengalami kejang. Nah, ketika mengalami 4 tersebut, segera konsultasikan atau segera napa nggih memanggil petugas kesehatan nggih agar segera bisa ditangani. Nggih, terus napa dari setelah melahirkan iku kan ibu nifas itu perlu mendapatkan napa mawon? Yang pertama dari film tadi mendapatkan kapsul vitamin A nggih. Terus napa meneh? Memperoleh pelayanan kesehatan nggih. Nggih Bu. Nah, itu tadi pelayanan kesehatan itu bisa bentuk dari memeriksakan 3 kali setelah melahirkan. Terus napa meneh? Memperoleh tablet penambah darah nggih. Terus yang terakhir itu memperoleh konseling tentang perawatan bayi baru lahir dan eksklusif ASI selama 6 bulan dan MPASI. Nah, gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui itu yang pertama tadi IMD ya, tadi dari film sudah bisa kita lihat cara IMD, contoh IMD-nya. Terus ASI yang pertama keluar itu berwarna kekuningan atau yang disebut kolostrum ya. Kolostrum itu mengandung yang kekebalan tubuh langsung diberikan saja terhadap bayi, ampun dibuang ya. Nah, itu malah yang terbaik. Terus yang ketiga berikan ASI saja selama 6 bulan, ASI eksklusif nggih. Terus ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam, mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran dan buah-buahan. Terus yang kelima itu kebutuhan air minum ibu harus dipenuhi nggih. Ibu menyusui itu sebanyak 12 sampai 14 gelas per harinya. Ngoten niku nggih Ibu-ibu. Sampun paham? Insyaallah Bu. Nggih. Mantap.